Aku menjatuhkan kepalaku di pangkuannya. Jangan melarangku lagi, Shelomita. Seperti apapun kamu memintaku untuk menjauh darimu. Aku tak mau. Aku ingin bersamamu. Seperti apapun rintangan yang akan kulalui, akan kuhadapi. Asal kamu tetap menemaniku. Aku bisa saja memilih kehidupan yang lain, tapi aku tak mau memilih. Jika bukan bertemu kamu di kehidupan ini. Hanya kamu, Shelomita. Menjelang sore, aku dan Shelomita berjalan-jalan di pinggir pantai Kuta. Burung-burung berarak terbang seolah mengawasi kami. Aku mendengarkan ia bercerita, bahkan hal pahit dari bibirnya terdengar indah di telingaku. Kita sudah terlalu lama pergi bersama, Egi. Aku takut mereka mencurigai kita. Aku mengajaknya duduk di pasir pantai. Sebentar lagi, aku ingin sampai matahari tenggelam. Aku mengajaknya berfoto saat kamera di gawaiku sudah siap membidik. Ini bahaya, katanya. Gimana kalau ada yang tahu? Tidak, aku akan memberi password di galeriku. Sepele, tetapi aku nyaman menyebut diriku, aku, bukan saya yang terkesan formal, dan seolah menegaskan kalau Shelomita tak bisa kujangkau. Meski ini hanya kulakukan jika berdua saja dengannya. 1, 2, aku meliriknya. Senyum dong. Awalnya dia tersenyum kaku. Ayo, deket-deket lagi. Aku nggak rabis kok. Dia tertawa kecil lalu berusaha tersenyum di depan kamera. Sedikit bersandar di bahuku. Aku segera membidik momen ini. Akhirnya aku punya fotonya yang tersenyum lepas, background pantai yang menjingga senja menambah suasana romantis di foto kami. Aku tersenyum bahagia menatap betapa romantisnya kami di foto ini. Meski dalam kenyataannya, kepahitan selalu menghinggap. Untung saja, senyum Shelomita selalu bisa menghapus dukaku. Aku menunjukkan hasil foto itu padanya. Roman mukanya antara senang dan cemas. Aku nggak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Aku meletakkan gawaiku di atas sandal di dekat tasnya. Dia tetap duduk dengan pasir pantai sebagai alasnya. Aku berdiri, lalu dengan setengah membungkuk menulis sesuatu di pasir pantai. Kamu nulis apa? Close to you. Shelomita tersenyum dengan memperlihatkan giginya yang rapi. Rasanya tak ingin semua ini cepat menguap. Aku masih ingin menghabiskan waktu berdua saja. Ai sini, panggilku. Dia berdiri lalu mendatangiku. Aku sudah belajar cara dansa berminggu-minggu. Mau nggak dansa sama aku? Tawarku. Enggak, jawab pendek Shelomita, sambil melipat tangannya. Dan bukan Egi namanya, kalau tidak bisa bersilat lidah untuk memaksakan keinginanku. Ya, aku berubah menjadi nekat setelah mengenalnya. Step box, ucapku sambil memperlihatkan padanya gerakan kakiku. Bisa kan? Ia mengangguk seraya tersenyum. Oke sih. Ayolah Ai, habis ini kita pulang deh. Akhirnya dia mau menerima uluran tanganku. Tapi nggak ada musik. Tutup matamu, kataku. Kenapa harus tutup mata? Tanyanya. Ya, tutup mata saja. Ia menurut, menutup mata saat tanganku mulai menuntunnya tenggelam dalam tarian dan saringan. Aku berbisik. Dengarkan suara ombak, dengarkan suara angin laut, dan burung-burung yang berarak. Anggap itu semua suara lagu yang merdu. Ucapku sambil ikut menutup mata, membayangkan, dan merasakan musik alam. Dia mengikuti langkahku, kami menari bersama. Sejenak segala jurang terlupakan, sejenak segala batas terlupakan. Sejenak, hanya ada Egi dan Shelomita saja. Egi, kamu membawaku kemana? Kenapa kakiku basah? Aku membuka mata, air laut sudah mengelilingi kami. Airnya pasang. Shelomita memukul dadaku pelan. Dasar kamu. Maaf, balasku sambil tertawa menyesal. Aku jadi basah, omelnya lalu mendorongku sampai jatuh. Aku jatuh ke belakang, menghantam air laut. Aku juga balas menariknya ke arahku. Tubuhnya terjatuh di atasku. Kami berdua dalam rangkulan ombak. Sempat kuperhatikan ekspresi wajahnya yang terkejut karena tak menyangka dengan yang kulakukan. Aku basah semua. Protesnya sambil berusaha berdiri, tetapi aku menarik tangannya lagi. Shelomita terjatuh kembali dalam pelukanku. Di sela-sela gelisah,
Ia menatapku. Egi, jangan berbuat lebih dari ini, ucapnya, seolah ia bisa membaca hasrat gilaku yang sudah terlanjur dalam. Iya, terlanjur dalam karena rasa cintaku yang tertahan selama ini. Tidak akan, balasku. Tetapi tanganku semakin erat memeluknya di tengah buayan air laut yang dingin. Aku mencintaimu berkali-kali. Mobil yang aku kemudikan memasuki area parkir hotel. Rasa tak semangat mulai menghampiri. Aku harus menahan kembali perasaan ini. Aku harus kembali pada kenyataan. Aku kembali bertahan pada pengharapan-pengharapanku. Shelomita keluar lebih dulu setelah mobil terparkir sempurna. Ia sudah berganti baju seperti di awal pergi bersamaku. Demikian pula aku. Barang-barang belanjaanku bawa ke kamar. Ya, siap. Aku memandangi kepergiannya yang telah disambut sinis oleh Bu Ferni. Lama banget perginya, sindir Bu Ferni. Aku bingung harus membeli apa. Kamu tahu kan selera ibu-ibu berubah-ubah. Balas Shelomita kemudian. Nichta, tadi ibu membahasmu. Bu Afrizal, ibu mertua mereka? Apalagi? Tanya balik Shelomita. Aku sudah mencejum tanda-tanda kemarahan darinya. Mungkin ia sudah muak dengan aturan-aturan dalam hidupnya. Di perjalanan tadi sempat aku bertanya padanya, apa yang pertama kali terjadi ketika sadar dalam situasi hilang ingatan, dan siapa yang pertama kali berada di dekatnya. Waktu aku tersadar, di ruanganku sudah ada Bu Tania. Siapa itu? Bu Afrizal. Kok bisa ada beliau? Dia dokter yang menanganiku, cerita Shelomita tadi. Shelomita bercerita, cukup singkat waktu dari ia tersadar, dan akhirnya terjebak di sebuah kehidupan baru. Akhir-akhir ini, Shelomita mulai ragu, apakah Ferni kakaknya atau bukan, karena sejak di awal, Bu Tania yang mendoktrin kehidupan baru untuknya. Bu Tania menjanjikan akan membantu menyembuhkan ingatannya. Jika Shelomita mau menolong Bu Tania dengan menikahi Pak Jody, alih-alih meredam gosip miring tentang percintaan segitiga antara Pak Jody, Pak Andre, dan Bu Ferni, di saat Pak Afrizal sedang disorot sebagai presiden. Namun, setelah Ja menyetujui menikah dengan Pak Jody, Shelomita justru tak bisa lepas dari tali kawat yang dirantai di lehernya. Bu Tania mengancam akan membunuh papa kandung Shelomita. Bu Ferni hanyalah alat untuk mengecek apakah tali kawat yang menjerat leher Shelomita masih terpasang atau tidak. Tali kawat yang berupa ancaman agar Shelomita patuh. Aku tidak menyangka Bu Triani Tania Afrizal yang terlihat anggun itu adalah orang yang mengendalikan ini semua. Apakah ia disuruh oleh suaminya? Aku berpikir keras. Apakah hanya itu saja alasannya? Rasanya tidak mungkin. Pasti ada yang tidak Shelomita ketahui tentang alasan kenapa ingatannya harus dilenyapkan selamanya. Pasti ada hal besar yang terjadi sebelum ia amnesia. Apalagi ini tentang lingkaran intelijen. Sekarang ingatan Shelomita perlahan pulih setelah ia tak meminum obat-obatan dari Bu Ferni. Setidaknya ia jadi sedikit tahu tentang jati dirinya, dan bisa menjadi tameng mempertahankan diri. Aku bisa merasakan ia lebih berani menghadapi Bu Ferni dari sebelumnya. Pulihnya ingatan Shelomita, pula memulihkan seni bela dirinya. Mungkin saat ingatannya benar-benar pulih, Bu Ferni orang pertama yang ia habisi. Ibu membahas, kenapa kamu tak juga memberi keturunan untuk Mas Jody? Ucap Bu Ferni yang mengejutkanku dari sebuah renungan tentang intrik yang terjadi di kehidupan kekasihku. Shelomita tertawa. Bukannya kamu sudah? Kenapa harus aku? Bu Ferni terlihat kesal mendengar balasan Shelomita. Mungkin gadisku ingin sekali menghajar wanita iblis itu, tetapi selalu ditahannya karena kondisi kehamilan Ferni. Nikta, aku tidak peduli sama siapa kamu melakukannya, pokoknya kamu harus hamil. Aku lagi-lagi terperanjat mendengar ucapan Bu Ferni. Wanita ini benar-benar tidak waras. Awas saja jika kamu memaksaku. Aku bukan orang sepertimu yang bisa dengan siapa saja. Shelomita meninggalkan Bu Ferni yang murka. Aku mengikutinya masuk ke hotel dengan membawa banyak barang belanjaan. Aku menghela panjang, menyaksikan tiap konflik antara Shelomita dan Bu Ferni, rasanya membuatku ikut sesak.
Aku tak bisa membayangkan selama hampir 7 tahun, Shelomita berjuang sendiri di tengah-tengah neraka ini. Tarok aja di meja, ucap Shelomita ketus. Sepertinya ia masih kesal dengan Bu Ferni. Marahnya ke Bu Ferni, jangan lampiaskan ke aku dong. Bukannya pacar itu tempat lampiasan kemarahan ya? Balasnya sambil melempar tas ke sofa. Aku bisa membayangkan Shelomita kalau marah pasti seram. Shelomita muncul lagi saat aku meletakkan semua barang-barangnya di meja, tetapi ia masuk ke kamar mandi. Mungkin untuk berganti pakaian atau mandi, entah. Kemudian, terdengar benda jatuh di kamar mandi. Jangan rusak barang-barang hotel, ucapku. Samponya jatuh, nggak sengaja, teriaknya dari dalam. Aku menunggu Shelomita di kursi tamu di ruang kamarnya. Tak lama ia keluar dengan sudah berganti pakaian, tetapi rambutnya masih sangat basah, hingga air dari helaian rambutnya yang hitam kecoklatan itu membasahi bajunya. Aku mengambil handuk yang menggantung di bahunya, mengeringkan rambutnya yang masih basah. Ia menahanku. Nggak usah. Nggak apa-apa. Aku sambil mendengarkanmu marah-marah. Katamu pacar itu tempat pelampiasan kemarahan, balasku. Ya udah marah aja. Benar saja, Shelomita memang ingin meluapkan kemarahannya. Tak berhenti ia mengumpat tentang B. Ferni. Aku mendengarnya, tetapi aku lebih fokus mengeringkan rambutnya. Ini seperti anugerah tak terkira. Tak penting apakah ia sedang marah. Yang terpenting, aku ingin bersamanya lebih lama. Kamu dengerin aku nggak sih? Iya denger Ai. Terusin aja marahnya. Telepon paralel hotel berdering. Aku menghentikan diri, kami menoleh kebersamaan. Shelomita berdiri, mengangkat sambungan telepon itu sebentar. Aku disuruh turun, makan malam, ucapnya padaku setelah jam meletakkan gagang telepon. Padahal aku masih ingin bersamanya. Padahal aku masih ingin menjelajahi suaranya. Padahal aku masih ingin memasung waktu untuk tetap bersamanya. Waktu sungguh singkat dan cepat berlalu. Aku harus meminta maaf pada diriku sendiri, karena tak bisa menahan Shelomita lebih lama. Turun saja. Mata kami saling beradu. Aku juga mau kembali ke kamarku. Kamu nggak ikut makan malam? Nanti saja, balasku seraya tersenyum padanya. Kemudian aku mengeluarkan sepasang gelang, meletakkan salah satu di telapaknya. Egi, apa ini? Gelang berpasangan. Aku menunjukkan pula 2 huruf inisial di baliknya. Aku nggak janji bisa memakainya. Kamu tahu sendiri, mereka selalu mengawasiku, ucap Shelomita dengan nada sedih. Aku mengangguk dengan memaksakan senyum agar ia tak merasa bersalah. Siap, tidak apa-apa. Semua ini adalah risiko karena berani mencintainya. Aku sudah berulang mengatakannya, akan kuhadapi, meski terluka. Aku tiba di ruang makan 20 menit lebih lambat. Di ruang makan terpisah, aku mencuri-curi pandang mencari keberadaan Shelomita. Dia duduk di sana, di sebelah Pak Jody dan Bu Ferni. Dengan cara formalitas ia menghabiskan sisa makanan di piringnya. Tak terasa besok pagi sudah akan kembali ke Jakarta. Shelomita seperti sengaja menghabiskan makanan dengan cepat, lalu beranjak. Berpamitan mendahului dengan keluarga Pak Jody. Saat Shelomita keluar dari ruangan, mataku menangkap gerakan asing dari Mbak Elmi, yang juga tiba-tiba berdiri duduknya, lalu meninggalkan ruangan. Mau kemana dia? Merasa ada yang tak beres. Aku pun beranjak, meski belum separuh kuhabiskan makananku. Diam-diam, aku membuntuti Elmi. Kemana dia perginya? Garam Elmi, saat kehilangan jejak Shelomita. Di tengah kegelisahannya, aku mendekatinya. Mbak Elmi, sedang apa di sini? Tanyaku. Ia menoleh dengan ekspresi terkejut. Aku, jalan-jalan saja. Mas Egi sedang apa? Tanyanya balik. Mencari Bu Nikta? Balasku dengan panggilan yang selalu dipakai keluarga Pak Jody memanggil Shelomita. Matanya memicing mendengar ucapanku. Bu Ferni menyuruhku mengawasinya, bohongku. Kalau begitu kita di pihak yang sama, ucap Elmi. Aku sedang mencarinya. Mungkin ia diperintahkan Bu Tania. Tidak mungkin berani bertindak sendiri. Akhir-akhir ini Bu Nikta apakah terlihat atau pernah berucap sesuatu tentang ingatannya? Aku menggeleng. Tidak. Sikapnya masih biasa. Tapi aneh,
Kenapa dia selalu menghilang? Aku sempat membuntutinya beberapa malam belakangan ini. Dia memang hanya ingin mencari angin segar. Mungkin karena tekanan Bu Ferni. Bualku sekaligus mengorek sesuatu. Bu Ferni padahal sudah diperingatkan sama ibu. FFT. Elmi terlihat kesal. Mas Egi diperintahkan apa oleh Bu Ferni? Hanya mengawasi dan melaporkan apa saja yang dilakukan Bu Nikta. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Elmi mengangguk samar. Sebaiknya jangan cari tahu, jalankan saja. Elmi sepertinya banyak tahu akan sesuatu. Aku mencoba memancingnya. Oh ya, Mbak Elmi, hubungan Pak Jody dan Bu Ferni sangat mencolok. Apakah Bu Tania tahu? Aku sempat mendengar gosipnya di kantor. Bohongku. Raut wajah Elmi terkesan semakin kesal. Seandainya Bu Ferni membiarkan saja Bu Nikta hidup bersama Pak Jody, takkan serumit ini. Kalau dari yang kutangkap, Bu Tania berharap Pak Jody dan Shelomita hidup normal sebagai pasangan suami istri. Jadi ketika suatu saat ingatan Shelomita pulih, ia pun tak bisa memilih kembali ke masa lalunya, karena sudah memiliki masa depan baru. Apalagi jika pernikahan itu sampai menghasilkan keturunan, pastilah Shelomita akan memilih anak dan keluarganya, bertahan dalam mengunci rapat-rapat rahasia besar keluarga Bu Tania. Namun, itu tak terjadi. Kecemburuan Ferni yang sudah sejak lama memiliki hubungan spesial dengan adik iparnya Pak Jody, tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia selalu berusaha memisahkan Pak Jody dan Shelomita, hingga saat ini. Yang mengganjal pikiranku, kenapa Shelomita dipertahankan? Bukankah lebih mudah bagi Bu Tania untuk membunuhnya? Bu Tania tak perlu repot-repot membuat Shelomita selalu kehilangan ingatan. Bu Tania pun tak perlu khawatir jika ingatan Shelomita muncul. Seandainya dibunuh sejak awal, pasti ada mafia politik lagi di belakang Bu Tania. Mungkin seperti prinsip barter. Mas Egi, aku balik dulu. Elmi berlalu. Mungkin ia mau melapor ke atasannya. Wanita berotot seperti Elmi memang menakutkan jika semakin lama aku mengobrol dengannya. Aku juga hendak kembali ke kamarku. Memesan makanan dari kamar saja. Enggan rasanya kembali ke ruang makan. Pintar bersandiwara sekarang. Sebuah suara dari arah belakang mengagetkanku. Aku berbalik karena tahu pemilik suara itu. Muncul dari mana dia? Di mana dia bersembunyi tadi? Shelomita berdiri menyilangkan tangan dan tersenyum padaku. Namun, ia tidak sendiri. Ada orang lain di sebelahnya. Aku tidak bisa mengenali pria bertopi yang bersamanya. Saya pergi dulu, Bu, ucap pria itu. Tak mampu kudengar ucapannya, hanya dari gerak bibirnya saja. Oke, aku titip itu, ya. Siap. Setelah pria itu berlalu, Shelomita mendatangiku. Gelang di pergelangan tangannya membuatku diam-diam tersenyum. Pantas saja dia memakai sweter berlengan panjang malam ini. Ternyata untuk menutupi gelang pemberianku yang dipakainya. Yang tadi orang intelijen juga, Bu. Iya. Jawabnya saat kami berjalan bersisian. Ganteng ya, Bu. Shelomita mengangguk. Perwira baru yang direkrut di intelijen memang ganteng-ganteng. Balas Shelomita. Dia pintar sekali membuatku cemburu. Balasku singkat dengan wajah acuh. Shelomita menoleh. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak mau ngobrol, aku mau kembali ke kamarku. Potong Shelomita. Kenapa dia nggak peka dengan rasa cemburuku? Nggak bisa, cegahku seraya menarik tangannya. Shelomita menoleh kaget. Egi, ini masih di lingkungan hotel. Banyak orang-orang Bu Tania di sini. Tapi ibu ikut sama aku. Kemana? Ke kamarku, temani aku makan. Shelomita menatap cemas. Kalau ibu nggak mau, aku nggak akan melepas tanganku. Iya, sudah, lepasin tanganku. Aku tersenyum senang. Gampang membuat Shelomita mau mengikutiku. Mungkin karena permintaan keduaku yang terlanjur dikabulkannya. Kamu nggak mau ikut makan? Tanyaku saat makanan pesananku diantar ke kamar. Enggak, makan saja. Shelomita duduk di sebelahku sambil menonton konten YouTube dari handphoneku. Diam-diam aku memperhatikannya. Cara duduknya yang anggun, caranya memegang ponsel, cara tertawanya. Aku terpukau. Aku juga sering nonton konten itu. Memang lucu.
Ucapku, sayangnya Shelomita, terlalu fokus menonton, hingga melupakan aku di sebelahnya. Bahkan setelah makananku habis, tak sedikit pun matanya berpaling dari layar gawai itu. Entah apa, mungkin karena aku merasa dicuekin, atau karena memang mulai cemburu pada handphoneku sendiri. Ku rebut handphone itu. Shelomita spontan menoleh. Ih, pelitnya, protesnya. Aku dicuekin sih. Shelomita memandangiku dengan bingung. Ia seperti kesulitan memahami rasa cemburuku. Aku kembali saja ke kamarku kalau kamu seperti ini, ucapnya sembari berdiri. Aku menariknya untuk tetap duduk. Jangan pergi, maafin aku. Aku seharusnya lebih memahaminya. Shelomita duduk kembali. Egi, aku belum paham in a relationship yang kamu maksud itu seperti apa. Iya, maafkan aku. Harusnya aku juga tahu hubungan seperti ini baru dalam kehidupannya sekarang. Aku memberikan lagi handphoneku padanya. Nonton aja, sampai baterainya habis juga nggak apa-apa. Akhirnya senyum muncul juga di wajah cantiknya. Dan benar saja, selama berjam-jam Shelomita hanya nonton YouTube sampai bateraiku habis. Rasanya ingin tertawa, juga ingin menangis. Berjam-jam dia tidak berbicara denganku, hanya nonton dan sesekali tertawa bercengkerama dengan apa yang dilihatnya di layar gawaiku. Sudahlah, yang penting bersamanya. Aku tidur saja, meletakkan kepalaku di pangkuannya. Biar saja dia terkejut, protes, atau marah. Aku hanya mau menikmati sejenak wangi tubuhnya dalam lelapku. Why do stars fall down from the sky? Mengapa bintang-bintang berjatuhan dari langit? Every time you walk by, tiap kali kau berjalan. Just like me, they long to be. Seperti halnya diriku, mereka juga ingin close to you, berada di dekatmu. Penggalan lirik lagu The Carpenters bergema di ruang pikiranku. Kalau ingatanmu sudah kembali, kumohon jangan lepaskan aku, Shelomita. Pagi-pagi sekali menuju perjalanan ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Kembali seperti sedia kala. Aku harus mengingat batasan-batasanku kepada Shelomita. Jurang atasan bawahan kembali memagari. Meski diam-diam mataku dan matanya kadang-kadang beradu untuk saling menyapa dari kejauhan. Aku memandang keluar dari jendela pesawat. Khayalanku melanglang buana, mengingat-ingat tawanya, mengingat-ingat saat aku dan dia bermain air di pantai Kuta, yang meninggalkan jejak cinta di tiap buih ombaknya. Apakah di Jakarta akan tetap sama? Bisakah ku ulangi lagi semua yang terjadi kemarin? Semoga waktu memihakku. Mataku beralih menatap gelang di pergelanganku. Kuusap inisial nama kami di baliknya. Meski Shelomita terkadang tak memakainya, tetapi ia berjanji akan terus membawanya. Aku juga berjanji akan selalu menjaganya. Suatu saat aku akan merebutnya. Aku ingin memiliki Shelomita untuk diriku sendiri. Aku ingin memiliki Shelomita lebih dari ini.